Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di presentasi kelompok kami, yaitu tentang analisis framework Bootstrap 5 tentang Festival Live. Next. Perkenalkan anggota kami, yaitu yang pertama Riza Fitria, kedua Indrianingsih Putri dengan saya, dan Denisha Novira, Dani Lestari, Radifa Septiana, Risma Mutia, dan Erlina Syafira. Next. Di sini saya akan menjelaskan tentang Bootstrap 5. Bootstrap 5 adalah framework CSS open source paling populer yang digunakan di dunia saat ini. Framework ini awalnya dikembangkan oleh tim Twitter dan kini dikelola secara aktif oleh komunitas pengembangan global. Pada versi kelima ini, Bootstrap hadir dengan beberapa pembaharuan signifikan. Yang pertama, Bootstrap 5 tidak lagi bergantung pada jQuery, sehingga lebih ringan dan modern. Yang kedua, sistem grid-nya kini sepenuhnya berbasis floatbox yang memungkinkan tata letak dari lebih fleksibel dan responsif. Yang ketiga, Bootstrap 5 menyediakan komponen siap pakai navbar, code bottom, model, dan lain-lain yang mendukung responsif desain secara default. Next. Selanjutnya adalah arsitektur di Bootstrap 5, Festival Live. Yang pertama dari browser sendiri memiliki indeks HTML di root, kemudian ada beberapa folder dan juga pembagian Bootstrap 5 core, custom layer, dan juga komponen UI. Untuk Bootstrap 5 core terdapat bootstrap.min.css dan juga bootstrap.bundle.min.js. Kemudian di custom layer ada style CSS untuk stylingnya, kemudian ada main.js untuk custom JS-nya. Kemudian di komponen UI terdapat navbar, hero section, about section, schedule section, speaker section atau artist sections, kemudian tiket atau pricing, kemudian yang terakhir adalah footer. Dan juga memiliki beberapa assets di sini, terdapat image atau icons, dan juga font awesome, kemudian juga font dari Google Fonts. Kemudian bagian-bagian yang lebih terperinci lagi, seperti yang tadi saya jelaskan, layer 1 terdapat HTML structure, ada indeks HTML sebagai tulang punggung dari halaman. Kemudian layer 2 Bootstrap core, ada Bootstrap min.css, styling grid, ke komponen, ada utilitas Bootstrap bundle min.js, interaktivitas seperti dropdown, modal, dan lain sebagainya. Kemudian di layer 3 terdapat custom layer dari style CSS yang mana bisa override atau tambahan style khusus template dari main.js juga. Kemudian dari logikanya interaksi tambahan juga. Kemudian pada layer 4 terdapat 7 bagian utama halaman, yaitu navbar, hero, about, dan lain sebagainya, seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Kemudian di layer 5 ada aset, gambar, icon, fontnya, juga tipografinya. Next. Nextnya saya akan menjelaskan komponen navbar pada template Festival Live. Seperti yang terlihat pada tampilan browser, di sini navbar berada di bagian paling atas halaman, menampilkan nama K-pop konser di sebelah kiri, terus juga menu navigasi di tengah, dan tombol buy tiket di sebelah kanan.
Terus lalu apabila kita lihat source code-nya melalui inspect element, struktur navbar dimulai dengan tag nav yang menggunakan class navbar dan navbar expand LG. Class navbar expand LG berarti menu navigasi akan tampil penuh pada layar large ke atas yaitu minimal 992 pixel. Untuk brand digunakan class navbar brand, untuk tombol hamburger di mobile digunakan class navbar toggler dengan atribut database toggle collapse yang menghubungkannya ke menu. Selanjutnya menu navigasi menggunakan class collapse navbar collapse agar bisa disembunyikan dan ditampilkan saat tombol hamburger ditekan. Setiap item menggunakan kelas nav item dan nav link. Yang menarik, tombol buy ticket muncul 2 kali dalam kode. Yang pertama menggunakan kelas di LG non, artinya hanya tampil di mobile. Yang kedua menggunakan kelas di LG block di non, artinya hanya tampil di desktop. Ini contoh penggunaan utility display bootstrap untuk responsivitas. Selanjutnya, Di slide ini saya menjelaskan tentang hero section, yaitu bagian pertama yang langsung dilihat pengunjung saat membuka halaman website. Fungsinya sangat penting karena menjadi first impression. Di sini kita menampilkan informasi utama seperti judul event, tanggal, lokasi, dan juga tombol CTA atau call to action. Misalnya tombol lihat detail atau beli tiket. Untuk melihat layout, saya menggunakan beberapa kelas dari Bootstrap. Yang pertama adalah container atau container fluid untuk membungkus konten. Lalu raw dan call untuk mengatur grid atau tata letak. Kemudian BTN dan BTN primary untuk styling tombol dan juga utilitas kelas seperti display untuk mengatur ukuran teks agar terlihat lebih menonjol. Next. Selanjutnya, About Section dan Schedule Section. About Section pada tampilan browser, section ini menampilkan 2 kolom, yaitu kolom kiri berisi teks deskripsi dan kolom kanan berisi gambar. Melihat source kodenya, About Section menggunakan kelas About Section, section padding dengan ID section 2 untuk mengatur struktur dan jarak section. Sistem 2 kolom dibuat menggunakan kelas kolom LG6, kolom 12 yang berarti pada layar besar tampil 2 kolom, sedangkan pada layar kecil menjadi 1 kolom. Gambar di kolom kanan menggunakan kelas image fluid agar ukurannya responsif dan tidak keluar dari kontainer, serta dilengkapi overlay teks sebagai informasi tambahan. Kedua, schedule section. Pada tampilan browser, section ini menampilkan tabel jadwal acara dengan kolom hari dan baris day 1 hingga day 3. Setiap sel berisi informasi seperti nama penampilan, waktu, dan pengisi acara. Pada source code, tabel menggunakan kelas table dan table dark dari Bootstrap untuk tampilan gelap. Tabel juga dibungkus dengan kelas table responsif agar tetap bisa di-scroll pada layar kecil tanpa merusak layout. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan komponen artis. Pada tampilan browser, artis section menampilkan kartu profil artis K-pop dengan foto, nama, perusahaan, genre musik, dan link YouTube. Terdapat efek hover pada setiap kartu, yaitu saat kursor diarahkan ke foto, informasi detail artis akan muncul menimpa gambar. Pada source code, section ini menggunakan ID section 3 dengan kelas artist section. Seluruh kartu dibungkus dalam div row dengan kelas justif content center agar kartu-kartu terpusat secara horizontal. Setiap kartu menggunakan kelas cool LG 5 cool 12 berarti mengambil 5 dari 12 kolom grid di desktop dan
penuh di mobile. Dengan 2 kartu bersebelahan, total kolom yang digunakan adalah 10 dan 12, sehingga masih ada ruang di kanan dan kiri yang membuat tampilan lebih rapi. Gambar artis menggunakan kelas artis image fluid. Kelas image fluid adalah bawaan Bootstrap untuk gambar responsif, sedangkan artis image adalah kelas custom dari template untuk mengatur ukuran gambar. Efek hover yang menampilkan informasi artis diimplementasikan menggunakan kelas artis hover yang didefinisikan di file CSS custom template, bukan dari Bootstrap. Next. Pricing section. Pada tampilan browser, section ini menampilkan 3 pilihan tiket, yaitu Platinum seharga 3.400.000, Sitting seharga 2.500.000, dan Standing seharga 2 juta, masing-masing dengan daftar keuntungan dan tombol buy tiket. Pada source code, section ini menggunakan ID section 5. Setiap kartu menggunakan kelas cool LG6, cool 12, sehingga 2 kartu tampil berdampingan di desktop. Di dalam kartu digunakan kelas deflex untuk menyusun harga dan tag promo secara horizontal, secara MS Auto untuk mendorong tag promo ke sisi kanan. Next. Baik, sekarang kita masuk ke salah satu fitur paling powerful dari Bootstrap 5, yaitu sistem grid dan responsivitas. Jadi Bootstrap itu menggunakan sistem 12 kolom yang membagi layar menjadi 12 bagian sama rata. Kenapa 12? Karena angka 12 itu bisa dibagi menjadi 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Sehingga sangat fleksibel untuk berbagai layout. Nah, Bootstrap ini mempunyai 6 breakpoint atau titik putus layar. XS itu untuk layar di bawah 576 pixel yang biasanya digunakan untuk smartphone. Lalu SN itu dimulai dari 576 pixel untuk mobile landscape. MD yang dimulai dari 768 pixel untuk tablet. LG yang dimulai dari 992 pixel untuk desktop. XL yang dimulai dari 1200 pixel untuk layar besar. Dan yang terakhir, XXL yang dimulai dari 1400 pixel untuk layar extra large. Nah, bagaimana cara pakainya? Mari kita lihat di source code yang sebelah kanan. Jadi contoh pertamanya itu call LG 6 call 12. Artinya di desktop elemen ini mengambil 6 dari 12 kolom alias tengah layar, tapi di mobile jadi full width atau satu kolom penuh. Nah, contoh keduanya itu call LG5, call 12 yang hampir sama, tapi di desktop hanya 5 dari 12 kolom. Selanjutnya ada di flex column flex LG row, yang mana ini untuk flex direction. Di mobile arahnya vertikal atau kolom, tapi di desktop otomatis berubah jadi horizontal atau row. Dan yang terakhir, Bootstrap bisa menyembunyikan atau menampilkan elemen berdasarkan ukuran layar. Contohnya, DLG none artinya elemen hanya muncul di mobile, sedangkan DLG block di none artinya hanya muncul di desktop. Ini sangat berguna untuk membuat tampilan yang berbeda di tiap perangkat. Next. Setelah kita bahas fitur-fiturnya, sekarang kita tarik kesimpulan. Apa kelebihan dan kekurangan dari Bootstrap 5? Dari sisi kelebihan, Bootstrap mempunyai dokumentasi yang sangat lengkap dan komunitas yang besar. Jadi kalau kita stuck atau bingung, sangat mudah mencari solusi di internet. Selain itu, Bootstrap menyediakan komponen siap pakai seperti navbar, heart, modal, dan lainnya, sehingga kita dapat menghemat waktu yang signifikan dalam development. Lalu, Bootstrap juga responsive by default. Artinya, tanpa konfigurasi tambahan, website kita sudah otomatis menyesuaikan tampilan di berbagai ukuran layar. Dan yang tidak kalah penting, Bootstrap sangat mudah dipelajari oleh pemula karena sistemnya konsisten dan dokumentasinya sangat jelas. Namun, Bootstrap juga mempunyai kekurangan. Yang pertama, tampilan website yang menggunakan Bootstrap cenderung terlihat mirip satu sama lain.
istilahnya bootstrap banget. Kalau kita tidak melakukan kustomisasi lebih lanjut, kedua file CSS Bootstrap cukup besar sehingga bisa memperlambat loading website jika tidak di-purge atau dibersihkan dari kelas yang tidak terpakai. Dan yang ketiga, jika ingin kustomisasi yang lebih dalam, kita perlu memahami SAS, yang tentunya membutuhkan pengetahuan tambahan. Jadi Bootstrap ini paling cocok digunakan untuk proyek yang membutuhkan pengerjaan cepat, prototyping, atau landing page event, di mana kecepatan development lebih diprioritaskan dibandingkan desain yang sangat rumit. Sekian presentasi dari framework Bootstrap. Pada sesi kedua ini, kami akan membahas tentang framework Tailwind CSS menggunakan template Crypto, sebuah landing page platform crypto. Hal pertama yang perlu kita pahami adalah bahwa template crypto ini tidak hanya menggunakan Tailwind CSS, tapi membangun menggunakan di atas teknologi yang lebih lengkap, yaitu Next.js sebagai framework, Rage, TypeScript sebagai bahasa pemrograman, serta Tailwind CSS sebagai framework stylingsnya ini mencerminkan bagaimana Tailwind CSS digunakan dalam proyek web modern yang sesungguhnya. Tailwind CSS sendiri adalah framework CSS yang digunakan pendekatan utility based, artinya tidak ada komponen siap pakai seperti pada Bootstrap. Sebaliknya, Tailwind menyediakan ribuan kelas utilitas kecil yang masing-masing mempresentasikan satu properti CSS. Sebagai contoh, kelas flag setara dengan display flag, kelas title wheel width tertera dengan color white, dan kelas px4 setara dengan padding horizontal 1 rem. Tailwind juga dilengkapi fitur JIT dan just-in-time compiler yang hanya menghasilkan CSS untuk kelas yang benar-benar dipakai, sehingga ukuran file CSS pada produksi menjadi sangat kecil. Selanjutnya saya mempersilahkan teman saya untuk menjelaskan arsitek framework Tailwind CSS-nya. Next. Untuk berikutnya, arsitektur Tailwind CSS Crypto. Saya akan menjelaskan dalam beberapa layer bagian. Yang pertama itu adalah HTML structure yang ada di indeks HTML dengan kelas utility Tailwind langsung di elemen. Kemudian di layer 2 Tailwind Core, Tailwind config.js, konfigurasi tema, warna breakpoint, custom, output CSS, hasil kompilasi dari CSS yang siap digunakan browser, custom layer yang ada input, berisi Tailwind directive, and custom style dengan apply, FJS, atau Alpine.js, interaktivitas ringan tanpa jQuery, dan juga di komponen UI, 7 bagian utama pada halaman Crypto, serta aset berupa gambar dan icon dan lain sejenisnya. Namun pada arsitektur Tailwind ini lebih berfokus lagi pada bahasa pemrograman satu framework di JS, yakni React, yang digunakan pada Tailwind ini.
Next, saya akan menjelaskan komponen header pada template CryptGo yang filenya berada di source komponen layout header index txx. Pada tampilan browser, header menampilkan logo di sebelah kiri, menu navigasi di tengah, serta tombol sign in dan sign up di sebelah kanan. Header ini juga bersifat tetap terlihat di atas halaman saat pengguna scroll ke bawah. Lalu pada source code-nya, tag header menggunakan class fixedTop untuk membuatnya selalu berada di atas halaman dan di lapisan terdepan. Class transition all duration -300 memberikan efek transisi yang halus saat header berubah tampilan ketika di scroll. Perilaku sticky diimplementasikan menggunakan React state bernama sticky yang menjadi true saat pengguna scroll lebih dari 80 pixel. Saat sticky bernilai true, kelas shadow LG dark mode ditambahkan secara dinamis untuk memberi efek bayangan dan background gelap. Menu navigasi desktop menggunakan kelas hidden LG flex, artinya tersembunyi di layar kecil dan tampil sebagai flex di layar large ke atas. Sebaliknya, tombol hamburger menggunakan class block LG hidden. Menu mobile diimplementasikan sebagai sidebar dari kanan layar menggunakan class fix right -0 minus full dengan animasi translate X0 saat terbuka dan translate X full saat tertutup. Diatur dengan class transition transform duration -300. Tombol sign in menggunakan class BG transparent border primary text primary hover BG primary hover text dark mode yang memberikan efek perubahan warna otomatis saat kursor diarahkan. Next. Di slide ini saya menjelaskan komponen hero section untuk CryptGo, yaitu bagian paling atas dari halaman yang langsung dilihat pengguna ketika membuka web. Pertama, dari sisi fungsi, hero section ini dirancang dengan pendekatan yang lebih sederhana dan modular di mana satu kelas biasanya mempresentasikan satu properti CSS. Ini mengikuti konsep utility varied seperti Tailwheel. Bagian utama ditampilkan adalah headline platform kripto dengan pesan buy and sell, crypto of your choice. Tujuannya adalah langsung menyampaikan value utama dari platform, yaitu kemudahan dalam jual beli kripto. Selain headline, juga ada statistik tingkat seperti harga koin atau volume transaksi. Ini penting karena pengguna kripto biasanya ingin langsung melihat data secara cepat tanpa harus scroll ke bawah. Kemudian ada CTA atau Call to Action button seperti Get Start atau Learn More. Tombol ini berfungsi untuk mengarahkan user ke aksi berikutnya, misalnya mulai investasi atau mempelajari fitur lebih lanjut. Selanjutnya dari sisi teknis, kita menggunakan Tailwind CSS. Beberapa kelas yang digunakan antara lain min, hash, screen, flag, dan fleckle untuk mengatur layout agar memenuhi layar dan tersusun secara fleksibel. Lalu ada item center untuk membuat konten berada di tengah sehingga tampil lebih rapi dan fokus. Untuk teks digunakan teks 5 XL font bold and text weight supaya headline terlihat besar, tegas, dan kontras dengan background. Background-nya menggunakan gradients dengan kelas seperti background gradients to air from purple 600 dan to blue 500. Ini memberikan kesan modern dan dinamis yang cocok dengan tema kripto. Terakhir ada rounded XL dan
shadow LG untuk memberikan efek sudut melengkung dan bayangan sehingga tampilannya lebih halus dan tidak kaku. Untuk implementasi kodenya sendiri ada di source komponen Home Hero Index. Next. Di slide ini saya menjelaskan komponen CTA dan footer pada halaman CryptGo. Fungsinya yaitu from jual beli cryptocurrency secara langsung, drop down pilihan koin Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Litecoin. Kalkulasi harga otomatis berdasarkan jumlah yang diinput, menampilkan total price real time. Selanjutnya, di sisi teknis menggunakan Tailwheel Rounded XL Board Bar and Input. Ada background transparan, text with input field dark theme. Ini untuk temanya. Wavefull PX4 PY3 spacing input. Cover background 500 transaction tombol cell. Next. Baik, selanjutnya komponen features dan how it works section. Fitur section pada tampilan browser, section ini menampilkan beberapa fitur seperti blockchain consulting, blockchain solution, dan custom development. Fitur ditampilkan dalam bentuk kartu yang berisi icon, judul, dan deskripsi singkat. Lihat source kodenya, layout menggunakan grid dari Tailwind CSS sehingga fitur tersusun rapi dan responsif. Pada layar besar ditampilkan 3 kolom, sedangkan pada layar lebih kecil menyesuaikan menjadi 2 atau 1 kolom. Setiap fitur ditampilkan menggunakan data dari First Data yang di-loop, sehingga lebih efisien tanpa menulis satu persatu. Selanjutnya, How It Works section. Pada tampilan browser, section ini menampilkan langkah-langkah seperti planning, prototype, refinement, dan support. Langkah-langkah ini disusun berurutan agar pengguna dapat memahami alur penggunaan platform. Pada source kodenya, layout menggunakan Tailwind CSS sehingga elemen tetap rapi dan responsif. Elemen ditata mengelilingi ilustrasi utama untuk memperjelas alur proses secara visual. Next. Selanjutnya adalah komponen CTA footer. Footer yang filenya berada di src komponen layout footer index.txt. Pada tampilan browser footer memiliki 4 kolom berisi logo dan sosial media, daftar link navigasi, informasi tambahan, serta form subscribe email. Pada source code, tata letak menggunakan kelas grid, grid calls 1 SM, grid calls 12, kolom logo menggunakan LG cool pen 4, kolom link dan information masing-masing LG cool span 2, dan kolom subscribe LG cool span 4, input email subscribe menggunakan kelas relatif dengan icon kirim, menggunakan kelas absolute right 7 bottom 4 untuk ditempatkan di sudut kanan bawah input. Next. Oke, selanjutnya utility first dan responsive pada Tailwind CSS. Utility first berarti setiap kelas di Tailwind memiliki satu fungsi CSS tertentu. Misalnya, P4 digunakan untuk mengatur padding dan text rate 500 untuk mengatur warna teks. Dengan konsep ini, kita tidak perlu membuat kelas CSS sendiri seperti pada metode konvensional, karena styling langsung diterapkan melalui kelas yang sudah disediakan oleh Tailwind. Hal ini membuat proses pengembangan menjadi lebih cepat dan konsisten. Selanjutnya ada responsive prefix. Tailwind menyediakan prefix seperti SM,
MD, dan LG untuk mengatur tampilan berdasarkan ukuran layar. Sebagai contoh, pada kode yang digunakan di fitur section, terdapat pengaturan grid yang menyesuaikan jumlah kolom berdasarkan ukuran layar. Pada layar besar, ditampilkan 3 kolom, sedangkan pada layar yang lebih kecil, akan menyesuaikan menjadi 2 atau 1 kolom. Dengan penggunaan responsif prefix ini, tampilan website tetap responsif dan nyaman digunakan di berbagai perangkat, baik desktop maupun mobile. Contoh penerapan ini dapat dilihat pada file index.tsx, di mana layout grid diatur secara responsif. Next. Kesimpulannya, berdasarkan dari eksplorasi seluruh source kode kripto, Tailwind CSS memberikan fleksibilitas desain yang sangat tinggi karena karena setiap detail visual dikontrol langsung melalui kelas utilitas tanpa bergantung pada komponen bawaan. Kelebihan yang terlihat nyata antara lain kemudahan membangun layer responsif dan prefix breakpoint, kemudahan membuat animasi dan transisi sangat baik, dan Next.js tantangannya atau kekurangannya adalah HTML terlihat ramai karena banyaknya kelas, kurva belajar lebih tinggi untuk pemula, perlu build tabs atau Node.js atau CDL terbatas. Proyek ini juga cocok untuk proyek custom, startup, atau crypto finish landing page. Next. Next, ini ada perbandingan Bootstrap versus Tailwind CSS. Di sini aspek Bootstrap dan Tailwind CSS, aspeknya dari aspek pendekatan. Kalau Bootstrap 5 itu menggunakan komponen base, kalau Tailwind CSS itu menggunakan utility first. Terus desain defaultnya Bootstrap 5 itu ada, sedangkan Tailwind tidak ada. Lanjut di kurva belajarnya, itu Bootstrap 5 itu gampang, sedangkan Tailwind itu range-nya sedang. Terus lalu di ukuran file, Bootstrap 5 lebih besar, sedangkan Tailwind CSS itu kecil. Lanjut untuk di aspek kostumisasi, Bootstrap 5 membutuhkan override, sedangkan Tailwind CSS itu sangat fleksibel. Aspek cocok untuk Bootstrap 5 cocok untuk prototyping cepat, lalu Tailwind CSS cocok untuk desain. Terus contoh template Tailwind CSS itu. Di sini ada tips, pilih Bootstrap jika pengen cepat dan mudah, lalu pilih Tailwind jika mementingkan fleksibilitas dan keunikan desain. Demikian presentasi lengkap dari kelompok kami mengenai framework Bootstrap 5 dan Tailwind CSS. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.